Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 119, Memperhatikan Derlin. Ervan memperhatikan setiap aktivitas istrinya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh papanya tadi. Saat ini ia berada di ruang kerja. Mata pria itu menatap ke perut istrinya. "Abang dari tadi liatin Derlin, ada apa?" tanya Derlin. Ervan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Kalau orang hamil itu perutnya besar setelah hamil berapa bulan?" tanya Ervan. Derlin menggelengkan kepalanya. "Derlin belum pernah hamil, Bang, jadi enggak tahu. Tapi kata orang 3 bulan belum kelihatan," ucapnya. Ervan menganggukkan kepalanya ketika mendengar jawaban istrinya. "Jadi kalau perutnya belum kelihatan, tahu dia hamilnya dari mana?" tanya Ervan. Derlin menggelengkan kepalanya. Derlin tidak mengerti masalah tentang kehamilan. Ervan menggaruk kepalanya saat melihat jawaban istrinya. "Yang perempuan aja nggak ngerti, apalagi aku," ucapnya di dalam hati. "Abang kenapa nanya tentang hamil?" tanya Derlin. Ervan tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. "Pengen tahu-tahu dikit lah," ucapnya. Derlin menganggukkan kepalanya ketika mendengar jawaban suaminya. "Kalau hamil itu gimana ya, Bang, rasanya? Buah perut yang begitu besar. Pasti berat ya," ucap Derlin yang ikut membayangkan seperti apa yang namanya kehamilan. "Iya, jujur aja. Abang kasihan kalau lihat ibu-ibu hamil. Jalannya saja sepertinya yang dibawa berat sekali," ucap Ervan. "Iya," ucap Derlin yang kemudian menguap. "Udah ngantuk?" tanya Ervan. Derlin menganggukkan kepalanya. "Abang ganti baju pink," ucapnya. "Iya, ini mau ganti baju," jawab Ervan begitu ingat apa yang dikatakan oleh papanya, bahwa dirinya harus sabar dan menuruti kehendak istrinya. Derlin tersenyum lebar ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Derlin memeluk suaminya dan mencium bibir suaminya. "Mau lagi?" tanya Ervan yang tersenyum. Derlin menggelengkan kepalanya dengan sangat cepat. "Enggak boleh sering-sering," ucapnya. "Kenapa?" tanya Ervan. "Karena Derlin belum datang bulan, jadi enggak boleh sering-sering. Nanti sakit lagi kayak kemarin," ucap Derlin. Ervan menganggukkan kepalanya dan kemudian tersenyum. "Bila enggak boleh, kita langsung tidur," ucapnya yang menarik hidung istrinya. "Iya," jawab Derlin yang naik ke atas pangkuan suaminya dan melingkarkan kakinya di pinggang suaminya. "Ini mau apa?" tanya Ervan ketika melihat istrinya yang sudah memeluk lehernya dan menenggelamkan wajahnya di bahunya. "Abang gendong," ucap Derlin yang tersenyum. "Bener manja ya sekarang," ucap Ervan yang berdiri dari duduknya. Pria itu menuruti kehendak istrinya dan menggendong istrinya hingga sampai ke atas tempat tidur. "Adik tidur ya," ucap Ervan yang menarik selimut istrinya dan menutup tubuh istrinya. Derlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Derlin sudah begitu sangat mengantuk sehingga tidak sulit baginya untuk bisa tidur dalam waktu singkat. Ervan duduk di tepi tempat tidur. Pria itu mengusap-usap rambut istrinya hingga mata istrinya terpejam dan nafas istrinya terdengar sangat teratur, pertanda istrinya yang sudah tertidur. Ervan beranjak dari atas tempat tidur dan mengambil piyamanya yang berwarna pink. Dia memakai kembali piyamanya yang tadi sudah dilepaskannya. Ervan naik ke atas tempat tidur dan berbaring di samping istrinya. Ervan memandang wajah istrinya yang begitu sangat cantik. "Abang beneran senang sayang kalau seandainya apa yang dikatakan papa benar," ucapnya yang mengusap perut istrinya. Ervan kemudian tertidur sambil memeluk tubuh istrinya. "Beneran enggak mau belanja?" tanya Azam ketika Erika lebih memilih duduk di kursi santai di areal Times Square. Erika tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Duduk di sini lebih enak, Bang. Lihatin orang ramai jalan-jalan," ucap Erika yang lebih memilih duduk santai daripada harus memborong belanjaannya. Erika sangat tahu bahwa harga barang di sini pasti sangat mahal, sehingga membuatnya tidak ingin menghabiskan uang untuk berbelanja. Azam tersenyum memandang Erika. "Kalau untuk sekedar shopping, abang punya duit,"
ucap Azam agar kekasihnya itu mau berbelanja. Erika menggelengkan kepalanya. Setelah ini abang belum ada kerjaan, jadi abang butuh uang untuk pegangan, ucapnya. Azam memandang wajah Erika. Azam tersenyum dan mengusap kepalanya. Wajib beli untuk dipamerkan di Indonesia. Kalau sudah sampai ke sini ya, ucapnya yang tetap ingin agar gadis yang berwajah imut itu mau berbelanja. Erika menganggukkan kepalanya. Nanti Ika cari mainan kunci aja, ucapnya yang mencari barang yang murah. Azam mengerutkan keningnya. Dari Indonesia sampai ke sini hanya beli mainan kunci, ucapnya. Iya bang, Ika bukan jenis orang yang suka shopping. Lagian juga kalau untuk berbelanja, Ika enggak tahu mau beli apa, ucap Erika yang memang tidak hobi berbelanja. Cewek enggak sih? Tanya Azam. Apa abang ragu kalau Ika ini cewek beneran? Ucap Erika yang tersenyum. Kalau ragu kayak mana? Apa adek mau buktikan? Tanya Azam yang sengaja menggoda kekasihnya. Wajah Erika bersemu merah ketika mendengar apa yang ditanyakan oleh kekasihnya. Erika sangat bingung untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ika mau beli kopi itu, ucap Erika yang memandang mobil penjual kopi yang berada di pinggir jalan, yang tidak jauh di tempatnya duduk. Erika mengalihkan topik pembicaraannya. Mau abang temenin? Tanya Azam. Erika menggelengkan kepalanya. Ika aja yang beli, abang tunggu di sini, ucap Erika yang memutuskan untuk pergi membeli kopi itu sendiri. Erika menadahkan tangannya meminta uang kekasihnya. Di saat udara yang terasa begitu sangat dingin, minum kopi dapat menghangatkan tubuhnya. Azam menganggukkan kepalanya ketika mendengar apa jawaban dari kekasihnya. Azam mengeluarkan uang dari dalam dompetnya dan memberikannya kepada kekasihnya tersebut. Erika mengambil uang yang diberikan oleh Azam dan memasukkannya ke dalam saku mantelnya. Ika pergi sebentar, ucap Erika yang tersenyum dan kemudian pergi meninggalkan kekasihnya tersebut. Hati-hati, ucap Azam yang tersenyum dan memandang kekasihnya yang pergi menjauh darinya. Azam mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya dan memainkan ponsel tersebut sambil menunggu kekasihnya yang sedang membeli minuman. Erika berjalan mendekati mobil box penjual kopi. Erika memesan 2 kopi, yang mana satu untuknya dan satu lagi untuk Azam. Erika duduk di kursi yang disediakan oleh pedagang penjual kopi tersebut. Erika tersenyum saat mengingat apa yang dikatakan oleh kekasihnya. Tanpa harus Ika buktikan, Ika memang perempuan. Bang Azam pasti sudah tahu Ika perempuan, ucapnya. Tapi apa Ika memang gak meyakinkan ya jadi perempuan? Ucap Erika yang kembali mempertanyakan dirinya sendiri. Tapi Ika sekarang sudah kelihatan ceweknya, ucapnya yang merasa penampilannya sudah jauh berbeda. Erika menghentikan lamunannya ketika pria yang menjual kopi itu memanggilnya. Erika membayar uang kopi tersebut dan kemudian berjalan dengan membawa 2 cap minuman di tangannya. Erika begitu sangat kaget ketika tubuhnya terbentur keras dengan tubuh seorang wanita yang berbadan besar. Tubuhnya yang kecil dan mungil terpental hingga kopi yang ada di tangannya tumpah mengenai dadanya. Aduh, ucap Erika yang meringis kesakitan ketika merasakan dadanya yang terasa begitu sangat panas ketika tumpahan kopi itu mengenai dadanya. Bisakah kau berjalan dengan baik? Ucap wanita yang begitu sangat marah memandang Erika yang saat ini duduk di tanah. Erika sangat marah ketika mendengar ucapan wanita tersebut. Erika menatap tajam wanita bertubuh tinggi dan besar itu. Kau yang salah, kau berjalan tanpa melihat. Kau hanya sibuk dengan ponsel di tanganmu, ucap Erika yang begitu sangat marah. Erika mengepalkan tangannya menahan rasa emosinya saat ini.